mata. Jadinya orang yang pakai kaca wajib pakai ini. Sejelek-jeleknya tidak nambah, wajib pakai ya. Minum 4 kapsul, 2 pagi 2 malam. Ini untuk mata Naya problemnya. Nah, untuk katarak Bapak menghadap ke depan biar bisa dilihat oleh teman-teman. Karena beliau mengalami penyakit diabetes, terapinya sama seperti tadi. Terapinya, tapi saya khusus menterapi untuk mata. Untuk mata ya. Jadinya saya akan terapi khusus untuk mata dan saya bersihkan. Nah, kalau Anda mau terapi orang lain, sebelum terapi, misalnya Anda pengen menggunakan minyak paras jadi tabib misalnya, mau terapi banyak orang. Setiap kita habis terapi orang lain, kita wajib bersihkan tangan dulu untuk menterapi orang berikutnya. Jangan sampai energi si A masuk ke energi si B atau minimum masuk ke kita. Wajib minimum pakai alkohol ya, alkohol. Nah, ini alkohol ini. Apa namanya? Tisu basah. Kalau nggak punya tisu basah, Anda sering terapi orang di luar, pakai minyak paras, bagi terapis minyak paras, itu di rumah setidaknya Anda bersihkan itu dengan cara apa? Cuci tangan. Ya, sabun boleh. Itu kalau secara tradisional itu ya, mandinya itu pakai air garam, kasih garam dikit. Ya, karena dia pembersih juga. Itu bagus sekali. Nah, ini di tahap awal sebenarnya nanti Bu Dokter bisa jelaskan penyebab katarak. Tapi saya tidak jelaskan penyebabnya, saya tidak tahu persis. Tapi intinya banyak problem teratasi katarak itu dengan cara menstimulus otot mata supaya otot mata kita lebih kuat lagi atau lebih rileks. Jadinya kita balurkan itu adalah di otot matanya. Otot mata, karena biasanya lemah otot mata itu membuat kotoran gampang atau kataraknya gampang muncul. Itu biasanya faktor usia. Nah, ini otot mata itu ada di seputaran mata kan pastinya. Nah, dari atas ke bawah di sini otot matanya. Ini dari bawah ke sini sama, dari sini pun sama, dari bawah ke atas sini. Ini otot mata namanya. Otot mata. Kita balurkan di otot matanya itu. Biasanya setelah kita balurkan, itu akan terasa sedikit perih atau keluar kotoran dari mata. Kalau kita balurkan di malam hari. Ini bisa dilakukan rutin sehari setiap beberapa jam sekali. Jadinya ini memang pegang baik. Jadinya kita balurkan. Ini di bawah otot mata kita balurkan. Jadinya kita balurkan di sini. Terus ini otot mata atasnya kita balurkan di sini. Nanti kemungkinan agak perih sedikit. Agak perih karena mesti akan ini terasa apalagi malam ya Pak ya. Balurkan. Jadinya ini otot mata di sini, terus di bawah mata di sini juga kita balurkan. Ini otot mata atas juga sama, di daerah sini juga di antara alis ini kita balurkan. Itu kita putar, itu minimum 10 sampai 20 kali kita lakukan ini setiap 2 jam ini dibalurkan ya. 10-20 kali di sini. Kalau sudah merasa lebih baik, merasa lebih membaik, penglihatannya bisa dikurangi dari 20 kali jadi 10 kali. Ini dibalurkan ototnya. Ini sangat membantu. Orang yang sering melihat HP juga sama caranya seperti ini ya. Jadinya sama. Jadi kita boleh putar-putar seperti ini silakan. Terus di sini juga sama. Terus di sini. Oke ya. Jadinya rutin Pak ya. Jadi dilakukan seperti ini. Ini. Nah, sekali waktu, setiap 2 hari sekali orang problem seperti ini, matanya dikompres. Tahu ya cara kompresnya? Itu ambil coba satu tisu. Nah, anggap ini tisu ini adalah handuk. Ini handuk ya. Ini handuk kita sebelum tidur lakukan. Air hangat di dalam baskom. Air hangat dalam baskom kecil dikasih 1 sendok minyak paras. Ini ditaruh di air hangat itu dicelupin. Terus kemudian agak diperes sedikit tapi tetap misi sisa. Terus kemudian sambil tiduran matanya dibeginikan. Dia akan memberikan relaksasi sangat mendalam. Itu ditaruh kurang lebih 15 menit. Biasanya kita lupa, bisa sampai ketiduran kalau malam. Nggak apa-apa kalau ketiduran. Kalau nggak ketiduran ya udah selesai. Harus habis itu buka, habis tidur. Besok paginya kotoran mata kan banyak sekali keluar. Terus kemudian kita akan lebih fresh. Terutama
kita yang setiap hari tidak pernah melihat jarak jauh. Itu bagus sekali. Terus usia di atas 50 tahun atau bahkan 60 tahun, itu kecenderungan sudah terjadi katarak. Itu menolong. Setidaknya katarak itu tidak nambah, bahkan bisa menipiskan katarak. Seperti itu. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Itu untuk problem mata ya, bisa menolong. Yang jadi problem pertama itu adalah otot mata kita. Terus terang Bapak Ibu, untuk kita bisa umur panjang, teorinya sederhana. Saya kasih tahu ya. Ini banyak saya pengalaman. Terus terang, saya ini dukun jadinya banyak tahu. Dalam hidup, kalau mau kita umur panjang, itu adalah gerakan yang utuh harus kita bisa semua. Contoh ya, tangan itu kita latih bukan kuat, bukan dilatih pakai beban berlebihan, itu enggak. Tapi tangan itu wajib bisa dia full motion, gerakannya bisa penuh. Kalau kita bisa bergerak, jangan sampai kita ngangkat tangan pun masih susah begini. Itu jarang kita ngangkat tangan begini. Kalau ada sakit, mulai dikasih minyak di mana. Kita harus bisa bener. Ini bisa gerakannya benar, dari samping, dari depan, itu benar. Ada nggak yang terasa tidak enak? Atau malah setiap ngangkat, aduh nggak enak itu. Semua harus benar. Berarti Anda sehat. Itu. Tangan kiri juga sama. Terus berikutnya ini motion juga. Tangan dibuka, ditutup, itu kadang-kadang bermasalah. Saya yakin ada masalah. Nah, nggak benar kadang-kadang. Ini dilatih, berarti perlu dikasih minyak dilatih. Berikutnya, ini juga benar bisa sampai full bisa ke belakang begini, harus benar. Jangan sampai baru nekuk segini sudah sakit. Berapapun usia Anda akan panjang umur, bisa sampai di atas 80 bahkan sampai 100 tahun. Yang penting motionnya masih utuh, bukan kuat ya. Jadi ketika Anda jongkok, berdiri masih enak, jongkok menyamping begini masih enak. Begitu. Makanya saya bilang, berapapun usia Anda sekarang Bapak Ibu, sholat itu harus sholat yang benar. Walaupun Anda merasa kaku di bagian berbagai tubuh, latihlah sholat yang benar. Maksudnya karena faktor usia bisa kita kan bisa boleh sholat sambil duduk misalnya. Itu kalau bisa itu sholat beneran. Jadinya balurkan minyaknya, karena gerakan sholat itu adalah gerakan yang paling sempurna untuk melatih semua gerakan sempurna. Itu gerakan sempurna. Karena yang paling susah itu adalah gerakan sujud itu. Yang paling susah pasti hampir sakit semua. Berbagai jenis sakit di tulang kita. Nah ketika itu terjadi baru digosokkan minyak faras yang tempat yang tak enak. Karena apa itu terjadi? Otot kita tidak pernah bergerak full. Tidak pernah bergerak full itu maksudnya tidak penuh. Kita ototnya paling ya sama kayak kita main HP ya, otot jari aja yang bergerak setiap hari kaku begini, bener nggak? Tidak pernah kita bergerak jarinya full begini, tapi begini aja jempol kita. Sama, itu terjadi juga di mata. Mata kita ototnya tidak pernah. Nah, bagi Anda yang normal, itu teorinya adalah 20 menit itu sekitar 20 detik HP-nya harus ditaruh, lihat. Dan cara yang paling gampang melatih otot mata gimana? Itu tutup keras, buka keras, tutup keras, buka keras. Otot itu sudah dilatih berarti. Tutup keras itu dilakukan 5-10 kali. Terus kemudian boleh digosok-gosok minyak di antara ini. Nah, kita kan jarang melatih otot mata sehingga pergerakan ototnya lemah. Dan itu kecenderungan jadi plus, minus, dan seterusnya. Jadi dia latih tutup, buka yang keras, tutup, buka. Sama. Kaki pun, ya, kalau olahraga, jangan olahraga hanya jalan kaki begini. Misalnya kita olahraga 30 menit pagi, kan olahraga jalan. Usahakan ada pergerakan lari ringan sedikit. Walaupun tidak lari serius begini, tapi ada apa? Pergerakan lari sedikit diangkat. Jadinya terbiasa kita. Itu yang membuat kita, saya bilang, umur panjang. Kalau Anda sudah tidak bisa bergerak, itu yang membuat cepat sekali drop kita. Ya, dia drop, menurun. Kan mobilitas sama metabolisme kita menurun. Jadinya orang tua yang perlu dijaga itu pinggang ke bawah.
nggak bisa pinggang ke bawah kakak, gampang sekali kita akan kepleset dan jatuh ketika kita tidak latih otot mata kaki kita ke bawah. Ini kan problem kita di sini. Di apa namanya ini? Ankle bawah ini kita problemnya kita. Gampang kita kepleset karena kita nggak kuat di sini. Gampang, tidak latih untuk itu. Itu ya. Pertanyaan lain?